Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, betapa Engkau mencintai kami anak-anak-Mu yang Kau sayangi dan Kau lindungi, Kau jaga dan Kau pelihara seperti biji mata. Bantu kami ya Bapa supaya kami tetap menjadi seperti anak-Mu. Anak yang rendah hati, anak yang mengerti siapa diri kami sendiri. Bantu kami Tuhan untuk mengenal identitas kami dan identitas-Mu. Sebagai Tuhan yang berkuasa, yang penuh kasih sayang. Sebagai Tuhan yang adalah Bapa. Terima kasih atas anugerah mulia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, kita harus mengenal identitas kita, being kita, siapakah kita itu, dan siapakah Tuhan itu. Hal ini sangat penting supaya kita memiliki pendasaran hidup yang benar. Kalau tidak, kita akan keluar dari jalur itu, maka yang terjadi adalah justru bukannya kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, tapi justru malah petaka. Kita harus mengenal siapa kita itu. Who am I? Ya. Pertama kita harus sadari bahwa kita itu ciptaan. Kita diciptakan, bukan yang menciptakan. Jadi kalau kita sendiri menciptakan sesuatu benda, maka misalnya sebagai contoh, ya, menciptakan suatu benda, maka benda itu berada dalam kuasa saya sang pencipta. Saya mau apa-apakan benda itu sesuai dengan kemauan saya. Demikian juga kalau misalnya Anda sebagai bapak dan ibu mempunyai anak. Anak itu tentu saja berada dalam kuasa sang orang tua. Kita diciptakan oleh Tuhan lewat orang tua saya. Nah, demikian juga dengan kita manusia, kita diciptakan gitu loh. Dalam tanda petik kita menjadi objek dari karya Allah. Maka kita tidak akan melebihi sang pencipta. Ya. Tidak akan, bahkan menyamai pun tidak mungkin. Ya. Dan ketergantungan dari yang diciptakan dengan yang mencipta. Jadi Tuhan itu bukan hanya menciptakan selesai beres, hilang, seperti misalnya saya menciptakan tempat duduk, ya sudah selesai. Tidak, tapi ada suatu ketergantungan relasional yang tergantung antara Allah dan manusia. Antara seorang orang tua dengan anak-anaknya, ketergantungan. Ya. Nah, identitas ini pertama kita sebagai ciptaan yang harus sadar sungguh-sungguh. Yang kedua, ciptaan yang adalah anak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ciptaan, tetapi anak. Putra yang disayangi, di-care, diperhatikan, dibentuk ya, sesuai dengan sesuai dengan ciptaan Allah, sesuai dengan misi Allah yang akan diberikan kepada anak itu. Jadi dengan kata lain, kalau mau dikatakan dalam tradisi dan teologi Katolik adalah tatap ciptaan. Pertama-tama kita adalah tata ciptaan. Ya. Kita diciptakan, semua orang diciptakan. Dan secara khusus sebagai orang Kristen, kita yang diciptakan itu adalah anak Allah yang disayangi. Tuhan mencintai kita segala-galanya. Dengan segala apa yang Ia telah lakukan untuk kita. Untuk menyelamatkan, menebus kita. Itu yang harus kita pegang. Dan Yesus dalam doanya bersyukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu disembunyikan bagi orang yang pandai, orang yang hebat, atau orang yang merasa hebat. Tapi kepada orang yang kecil. Nah, jadi ada dua unsur penting di sini bahwa kalau kita sebagai anak, ya, rahasia surga itu hanya diberikan kepada orang yang sadar bahwa dia ciptaan yang harus rendah hati. Dia bukan menguasai, tetapi dia adalah ciptaan yang harus rendah hati. Harus yang mengakui identitasnya sebagai yang diciptakan.
yang mau diciptakan sebagai anak, bukan sebagai pencipta dan bukan sebagai bapak. Nah, dengan kata lain kita harus tetap menjadi seorang murid yang rendah hati, yang miskin, yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. We are nothing without God. Ya, jadi kita nggak ada apa-apanya. Maka kemiskinan, kerendahan hati merupakan salah satu syarat penting dari orang yang diciptakan dan sebagai anak. Karena kita tergantung dari Dia. Ya. Nah, itu yang harus kita pegang gitu, saudara. Kalau tidak, nanti apa yang terjadi pada Lucifer? Dia mau menyamai Allah. Mau menyamai Allah. Ya, jadi dosa kesombongan, dosa keangkuhan yang mau menyamai Allah. Bayangkan yang diciptakan Allah dengan malaikat itu mau menyamai Allah. Lalu kedua, dia tidak sudi ketika Allah menciptakan manusia yang lebih tinggi daripada manusia. Enggak sudi. Jadi Tuhan menciptakan manusia lebih daripada kekuasaan malaikat. Dan malaikat harus membantu sujud kepada, dan tanda petik ya, membantu manusia, menolong manusia. Maka malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael tujuannya semua malaikat-malaikat yang pro Tuhan itu menolong, membantu manusia. Bahkan kalau mau jujur, Tuhan pun membantu manusia dengan Roh Kudusnya, dengan karyanya. Jadi fokusnya di sini, masterpiece-nya adalah karya cipta manusia. Supaya, kenapa membantu manusia? Supaya manusia itu dengan kelemahan dan keterbatasannya, justru kuasa Tuhan menjadi besar. Dipuji dan dimuliakan. Karena dengan menolong manusia menjadi rendah hati, yang sadar akan dirinya sendiri siapa, maka nampaklah nanti karya Tuhan yang agung. Ketika manusia rendah hati, nampaklah karya Tuhan yang luar biasa. Ketika Yesus wafat di salib, mati, ya, dikubur, lalu bangkit, menjadi nampaklah betapa besar karya kasih Allah kepada manusia. Jadi ketika kita melihat salib itu, ketika perendahan itu terjadi, ketika manusia turun ke bawah, maka nampaklah karya Tuhan yang agung. Maka hidup rohani itu adalah ketika kita tahu, menyadari, mengalami betapa miskinnya saya, betapa rendahnya saya, dan betapa mulianya besarnya Tuhan. Perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang sekali lagi menunjukkan itu. Kita diajak untuk menurun rendah hati, turun ke bawah, seperti anak yang hilang itu turun ke bawah, ke tempat yang paling rendah, titik nadir, titik kekosongan. Nah, disitulah pada titik yang demikian itulah Tuhan mengangkat dia ke tempat yang tinggi. Maka tidak ada cara lain. Cara Tuhan ini, kita harus mengenal cara Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Ketika manusia mau merendahkan serendah-rendahnya, mau mohon ampun atas segala dosa-dosanya, mau menundukkan diri seluruh-luruhnya, maka kalau kita lihat ada beberapa orang yang tunduk bersujud di depan Yesus, menyembah Yesus dan mohon kepada Yesus. Seperti Maria, saudari Marta, berlutut di depan Yesus dan mohon supaya Lazarus dibangkitkan. Hati Tuhan itu ya tergerak ketika orang mau merendahkan diri. Nah, itu saudaraku yang terkasih. Jadi pemahaman kita, pengenalan kita akan hidup rohani harus bersumber dari sikap batin seperti ini. Ya. Ketika kita tidak sampai kepada titik seperti ini, maka ya akan sulit bagi kita untuk bertumbuh, berkembang secara rohani. Ya. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang merendahkan diri. Maka ketika orang merendahkan diri, tunduk, sujud, ya, rendah hati di hadapan Tuhan, bahkan sekosong-kosongnya, ya, sehina-hinanya, maka misteri kerajaan Allah itu dinyatakan kepada kita, dibuka, katakanlah seperti itu. Semakin rendah hati, semakin dibuka. Tuhan melimpahkan kepada kita pengetahuan, pemahaman, kebijaksanaan semakin besar, semakin kita mengenal kehendak Tuhan, kehendak Allah yang merupakan keselamatan bagi kita.
Intinya keselamatan, diberikan pengetahuan, diberikan roh, 7 roh ya, dengan sifat-sifatnya itu tadi ya. Hikmat, ya, kebijaksanaan, pengetahuan, pengertian, takut akan Allah, saleh, sabta karunia Roh Kudus dibuka kepada kita. Ya. Jadi saudara, itulah sikap Yesus ketika dia hidup. Jarang Yesus memang mengatakan isi dari doanya kecuali Bapa kami. Yang lain-lain dia hanya mengatakan bersyukur bahwa rahasia kerajaan surga dinyatakan kepada orang kecil, bukan orang pandai. Dan saya adalah anak yang memahami kehendak Allah. Ya, anugerah itu diberikan kepada anak. Yesus tahu apa yang menjadi kehendak Bapa, dan kehendak Bapa itu diwartakan kepada manusia. Dan itu juga yang pada kita. Semakin kita rendah hati, semakin Tuhan membuka dirinya kepada kita, dan itu diwartakan kepada bangsa lain. Jadi karya kerasulan itu menjadi karya di mana kita mewartakan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan kepada orang lain. Kontemplasio aliistrader, apa yang saya renungkan, apa yang saya dapatkan dari Tuhan, itu saya bagikan kepada orang lain. Kontemplasio aliistrader. Dan ketika karya kerasulan seperti itu menjadi karya kerasulan yang otentik, yang tulus, yang murni. Karena yang saya berikan adalah apa yang saya terima, apa yang saya hayati kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih, apa yang mau saya sampaikan dalam bacaan Injil hari ini? Mari belajar mengakui keberdosaan, kerapuhan, ketidakberdayaan kita manusia. Dan kita tahu untuk mengakui bertindak seperti itu bukanlah yang gampang. Bukanlah yang sederhana. Bukanlah yang begitu saja gampang. Membutuhkan suatu proses yang panjang, yang lama. Maka saya hanya menganjurkan bagaimana cara kita memulainya. Saya kira satu tradisi gereja yang bagus sekali yang perlu kita ikuti yaitu doa singkat. Doa singkat yang mengatakan, Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Ya, jadi kita mulai dengan keberdosaan kita. Tetapi dan paradoksnya ketika kita mulai mohon Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini, Tuhan akan mengampuni dosa kita, membuat kita sadar akan dosa-dosa kita, tapi juga membuat kita menjadi manusia baru yang justru dikuatkan. Ketika kesadaran itu terjadi, kita menjadi bahagia, kita menjadi tentram, kita menjadi sukacita. Bukan sebaliknya. Itulah kita lihat. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Kita ulang 100 kali setiap hari. 100 kali, lalu ditambah lagi, per minggu lagi. Coba lakukan. Bagaimana caranya supaya kita tidak lupa? Pakailah rosario itu. Jadi ketika kita punya rosario ini, misalnya kita punya rosario ini ya. Ini rosario. Jadi supaya kita tidak, karena kita mudah gampang lupa gitu. Ya, gampang lupa. Maka ambillah rosario, kita katakan Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Semua diganti dengan Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Kalau bisa jadi begitu cepat, kurang 5-10 orang katakanlah seperti orang Islam yang zikir. Nah itu Tuhan Yesus kasihilah aku. Setiap hari 100. Bisa ditambahkan 200, 2 kali putaran, bisa 3 kali putaran, bisa 4 kali putaran, bisa 5 kali putaran, dan seterusnya. Sampai kemudian apa yang dikatakan oleh Paulus, supaya roh Tuhan dalam diriku itu berdoa untuk aku. Coba lihat. Begitu dalamnya Paulus. Ya, kita berdoa supaya roh yang ada dalam diriku berdoa untuk aku. Sekali lagi, itu rahasia dari hidup doa. Rahasia hidup doa itu adalah supaya roh yang ada dalam diriku, roh Tuhan ada dalam diriku, berdoa untuk aku. Maka kita seperti katakanlah memancing roh itu tumbuh berkembang. Maka Yesus mengatakan, aku berdoa, aku bersyukur dalam roh. Yesus berdoa dalam roh. Ya. Dan ketika kita berdoa dalam roh, Tuhan yang akan berkuasa dan mengomandu hidup kita. Semoga Anda semua diberi karunia itu dalam hidup Anda masing-masing. Doa singkat, dimanapun Anda berada, lakukan doa singkat itu. Tuhan akan membaharui hidup Anda. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini. Semoga Engkau memberikan roh kudusnya, roh cinta kasihnya, sehingga mereka mengalami kasih Allah yang melimpah. Tuhan Yesus, ampunilah anak-anak-Mu ini. Berkatilah mereka selalu, untuk selalu rendah hati,
menjadi miskin di hadapanmu, menjadi anak yang hanya taat dan percaya kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.